Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Tuhan memberkati kita semua. Khotbah pada minggu ini di hari ke-147, yaitu Minggu Trinitatis, ya. Tanggal 26 Mei 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Dalam tahun Raja Uzia meninggal, saya melihat Tuhan. Ia duduk di atas tahtanya yang tinggi dan mulia. Jubahnya menutupi seluruh rumah Tuhan. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk yang bernyala seperti api. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi badannya, dan 2 sayap lagi dipakai untuk terbang. Mereka berseru satu kepada yang lain, "Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi penuh kehadirannya yang mulia." Suara mereka membuat alas rumah Tuhan bergetar, dan rumah Tuhan itu sendiri penuh asap. Lalu saya berkata, "Celakalah, tak ada harapan lagi bagiku, sebab mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga. Walaupun begitu, dengan mata kepalaku sendiri aku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa." Kemudian salah satu makhluk itu terbang kepada saya, membawa bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Disentuhnya bibir saya dengan bara api itu dan berkata, "Bara ini telah menyentuh bibirmu. Sekarang kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni Tuhan." Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, "Siapa akan kuutus? Siapa akan menjadi pembawa berita kita?" Yesaya menjawab, "Ini saya, utuslah saya." Dan ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada semua umat. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Siapakah Yesaya? Yesaya
seorang nabi besar hidup di Yerusalem. Ia menulis buku ini pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yehuda adalah kerajaan selatan dan diancam oleh Asyur. Negara tetangga yang sangat kuat. Asyur sekarang adalah Irak, ya. Nah, jadi Yehuda, kerajaan selatan itu sangat ketakutan melihat Asyur yang sangat kuat dan mengancam mereka. Tetapi Nabi Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya, katanya, ya, mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur. Wah, ini jadi terbalik apa yang diduga oleh masyarakat. Bahkan Yesaya mengatakan lain. Bukan, ya, kekuatan Asyur yang mengancam kerajaan selatan itu, yaitu Yehuda, ya. Tetapi katanya, ya, dosa bangsa Yehuda sendiri. Wah, ini jadi kembali kepada dosa. Kenapa Yesaya berani mengatakan seperti ini? Karena dia tadi di perikop itu bahwa bertemu dengan Allah dan dia takut, tapi malaikat menyampaikan dia, dosamu sudah diampuni, katanya. Tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri karena bangsa itu tidak taat, ya, dan kurang percaya kepada Allah. Nah, ini tidak taat dan kurang percaya. Pada waktu Musa menerima firman Tuhan yang ke-10, bangsa Israel ketakutan, ya. Udahlah Musa, berbicara dengan Tuhan Allah. Apa yang Allah katakan kepadamu, kami akan turut, katanya doa. Nah, maka Tuhan Allah senang mendengar. Kalau dia taat dan selalu setia kepada saya, mereka akan sejahtera selama-lamanya. Itu kata Allah. Nah, dalam hal ini Asyur menyang, padahal bukan. Yesaya mengatakan karena dosa-dosanya yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Jadi itu yang dilanggar. Tadi waktu Musa berbicara dengan Allah, Allah sudah mengatakan, kalau seandainya seperti itu terus bangsa Israel, katanya, pada waktu mereka menyerah, ya, mengatakan kepada Musa, udahlah Musa, apa kata Allah, kami akan turuti. Tuh. Allah senang. Tapi kok saat ini bangsa Israel, ya, dikatakan tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Itu makanya mereka terancam. Nah, apabila memang seperti itu, musuh bisa menghajar. Tapi kalau dia taat, siapa bisa melawan Tuhan? Kalau pada diri kita tetap sehari-harinya ada Tuhan, gak ada kekuatan lain yang bisa menghantam kita. Kira-kira begitu. Israel pun seperti itu, ya. Maka saya bilang, karena dosa-dosamu, karena ketidaktaatan kepada Tuhan Allah, itulah membuat kita lemah, kata Yesaya, ya. Nah, kemudian dikatakan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka. Tuh, jadi Nabi Yesaya mendorong untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Berarti Yesaya ini seorang tokoh, makanya dia disebut nabi besar, untuk merubah
paradigma Israel, ya, dari tidak percaya menjadi yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi nanti kita lihat apa kesimpulan dalam ayat ini, pernyataan Yohanes terhadap Tuhan, ya. Nah, kemudian ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, inilah perhatian daripada Nabi Yesaya. Celaka dan binasa umat Allah kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi hukum-hukum Tuhan yang sudah diperintahkan dan diterima oleh Musa waktu di Gunung Sinai itu harus terpatri pada setiap orang. Ya. Kita lihat yang bersaksi dusta, yang orang terhadap orang lain, ya. Isabella, ya, coba kita lihat istrinya Ahab, mereka mengambil kebun anggur Nabot, ya. Isabella berusaha untuk membuat saksi palsu, 2 orang saksi dan berdusta diciptakan oleh Isabella, ya, diciptakan Isabella. Nah, sehingga ya Tuhan marah karena mengambil milik orang, ya, secara tidak sah. Karena di perintah Firman 10 dikatakan jangan ingin memiliki harta orang lain, tanahnya, apapun miliknya, ya, dengan tidak wajar. Kena. Akhirnya apa? Raja Ahab dan Isabella, Tuhan mengatakan akan dijilati anjing. Kamu mati, darahmu dijilati anjing. Benar. Ya. Nah, Ahab meninggal dalam peperangan dan dibawa dan darahnya berserakan dan dijilati oleh anjing. Isabel juga jatuh dari rumahnya lantai 2, ya, dan juga berhamburan darahnya dijilati oleh anjing, bahkan sampai sudah tidak utuh lagi, ya, mayatnya dibawa dan anak-anaknya pun mati. Bahkan saudara-saudaranya pun waktu datang mau menjenguk dia itu dibunuh semua sama Raja Usia, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa apabila kita tidak mendengarkan Tuhan, celaka dan binasa. Yesaya juga memaklumkan perdamaian dunia, ya, dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dari keturunan Daud akan datang untuk mendamaikan dunia dan dia adalah raja segala raja. Nah, itulah Yesus. Coba kita bayangkan. Begitu hebatnya firman Tuhan ini, ya. Abad 8 sebelum Masehi, berarti 800 tahun sebelum kelahiran Kristus. Sudah dinubuatkan, coba 800 tahun, bahwa akan datang dari keturunan Daud, ya, untuk raja segala raja, untuk menyelamatkan dunia. Itulah Yesus. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud. Dari keturunanmu lah yang akan menjadi raja selama-lamanya. Tempat tinggalnya di Sion, ya, Yerusalem. Pujilah Tuhan. Sion, pujilah Tuhan. Karena Sion dijadikan tempat tinggalnya selama-lamanya. Apakah Sion sekarang? Dulu itu dipakai. Tapi sekarang itu Sion sudah diduduki oleh bangsa Israel dan di sana. Nah, terus di mana Sion, tempat tinggal Tuhan selama-lamanya? Itulah the news of Jerusalem. Halamannya emas murni, dan di tengah kota ada air mengalir, ada pohon rindang di pinggir kota, daunnya sangat baik dan juga berbuah setiap bulan untuk dimakan oleh. Disitulah tahta kerajaan keturunan Daud yang tadi pernah datang ke dunia.
Dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, seperti dikatakan oleh bangsa menerima firman Tuhan, Musa, siapakah yang bisa hidup kalau bertemu dengan Allah? Tidak ada. Maka udahlah, biarlah perantaran dengan Musa. Takut. Memang. Jadi ini berlaku. Kalau Allah turun sendiri melihat orang, tidak ada yang selamat, semua pasti mati. Makanya Allah ya memberikan anaknya. Dibuatlah, inilah aku, utus. Nah, diutus jadi sebagai utusan Allah. Dan dengarkanlah dia. Inilah anak kesayanganku yang kuberkati, kata Allah. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes. Jadi apabila tidak taat dan tidak mendengarkan firman Tuhan, tadi kata celaka dan binasa. Nah, maka saya mengatakan akan ada datang raja, katanya. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah ini tadi, intinya itu ada di ayat yang ke-8 ya. Dikatakan bahwa lalu saya mendengar suara Tuhan berkata. Nah, jadi Nabi Yesaya bisa melihat Tuhan dalam alam bawah sadarnya ya. Dia melihat Tuhan. Lalu saya mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang kuutus? Ini pertanyaan daripada Tuhan Allah. Siapa akan menjadi pembawa berita kita? Nah, ini jadi Tuhan Allah sudah sangat familiar dengan Nabi Yesaya. Karena tadi malaikat sudah memberikan bara kepada bibir Yesaya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sehingga tadi dosamu sudah diampuni, kata malaikat. Maka Tuhan mengatakan di sini, siapa akan menjadi pembawa berita kita? Wow, jadi kata-kata kita di sini berarti Tuhan menganggap manusia itu adalah memang teman sejawat. Ya, karena memang manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau ada manusia tidak bersahabat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Keterlaluan. Sudah diciptakan, diberikan nafas kehidupan, ya, diberikan kesehatan. Kalau tidak bersahabat dengan Tuhan, itu keterlaluan. Ya, maka dia pasti death after death. Bukan life after life. Tapi dia death after life. Ya, jadi mati setelah kehidupan. Bukan hidup setelah kehidupan. Nah, makanya selalu dikatakan oleh pendeta yang berkhotbah, rest in peace. Beristirahatlah dengan damai. Jadi dalam kuburan itu adalah peristirahatan yang terakhir. Beristirahatlah dengan damai. Sebelum Tuhan Allah menjemput kau. Nah, jadi tadi Nabi Yesaya mendengarkan kata-kata Tuhan, ya. Siapa akan kuutus? Tuhan. Kemudian siapa akan menjadi pembawa berita kita? Apa kata Yohanes? Apa kata Yesaya? Ya. Yohanes menjawab, ini saya Tuhan, utuslah aku. Apakah bisa pertanyaan ini kepada kita sekarang ini? Apakah kita sibuk dengan kegiatan? Oh, tidak ada waktu. Nanti dululah setelah tua, ya. Nah, saatnya. Karena kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Tapi jangan kalau sudah dekat seolah-olah kita bilang besok. Ingat,
Ini sudah 2 hari dunia ini. Udah 2024. Baru 2 hari bagi Tuhan. Nah mungkin hari ketiga dia datang. Atau hari atau ke-7. Karena 1 hari 1000 tahun. Nah jadi tahun 2024 ini baru 2 hari 24 tahun. Coba. Baru 2 hari bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan hari sudah dekat. Kita harus membayangkan 1000 tahun. Bisa 1000 tahun. Makanya nanti ada katanya kerajaan 1000 tahun ya. Nah, jadi ini saya. Utuslah saya. Nah, kemudian ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada semua umat. Nah, sehingga Allah udah kabarkan. Bawa berita ini kepada seluruh umat di dunia ini. Bukan main. Enaknya khotbah pada minggu ini ya. Langsung. Inilah aku. Utuslah aku. Tidak. Oh permisi dulu. Saya belum ada izin dari bapak. Belum izin dari keluarga. Yesus mengatakan apa? Orang pembajak. Kalau sudah membajak. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ya. Tidak pantas bagi umat Allah. Ya, maju terus. Jangan setback lagi ke belakang. Nah, makanya kalau dalam ilmu mengatakan itu, forget it, drive on. Lupakan semua, jalan terus. Yohanes mengatakan, saya fokus kepada tujuan yang akan saya jalankan. Dan kita fokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan hari kita? Yaitu life after life, the news of Jerusalem. Ya. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Allah yang raja segala raja di sana. Allah, Yesus, Roh Kudus. Tiga-tiganya konsepsi sistem. Saling berkaitan, saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mengambil keputusan. Jadi keputusan Roh Kudus sama dengan keputusan Allah. Keputusan Yesus sama dengan keputusan Allah. Keputusan Allah sama dengan keputusan Roh Kudus dan Yesus. Itulah judul minggu ini. Dikatakan minggu Trinitatis. Jadi jangan salah pandang orang-orang mengatakan kalau 3 ini itu Tuhannya 3. Bukan. Ya. Saya, Jupiter, bisa 3. Kalau saya ke Amerika, tidak mungkin saya bahasa Batak. Harus bahasa Inggris. Nah, dengan bahasa Inggris saya ke Amerika. Apakah itu Jupiter? Ya Jupiter. Yang datang dari Medan, bahasa Batak. Nah, saya sendiri bisa menguasai misalnya 3 bahasa. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Apalagi Tuhan. Baru 3 menampakkan kehadirannya. Sebagai Yesus, sebagai Roh Kudus, sebagai Allah. Tapi dia sendiri itu. Tidak ada yang lain. Jadi jangan salah persepsi dengan teman-teman yang lain ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube itu ya. Lebih tua mana? Maria dengan Yesus katanya. Kemudian Yesus itu nenek katanya. Wah, salah. Padahal Yesus sudah bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini tercipta, aku sudah ada. Siapa dia? Ya Allah. Maka jangan ragu lagi kepada yang masih ragu-ragu kepada Yesus Kristus. Saya katakan mulai hari ini, jangan ragu kepada Yesus Kristus. Dialah Allah, dialah Roh Kudus. Ya. Maka tadi dikatakan bahwa Yesus turun ke bumi. Dia kembali ke sebelah kanan Allah. Padahal di sebelah kanan dia sendiri. Cuman kepada manusia harus dikatakan seperti itu. Ya. Supaya dia tetap konsisten. Nah, tapi dikatakan nanti bahwa sayalah yang berada di tahta kerajaan itu, katanya Yesus. Nah, terus 12 tahta kerajaan akan ada di sana dan menghakimi dari 12 suku yang ada dari dunia. Terus datanglah murid-murid Tuhan Yesus kan, Petrus. Bagaimana? Apakah kami
nasib kami ini bagaimana? Kami sudah mengikuti Tuhan Yesus ya selama ini. Nah, makanya Yesus pernah mengatakan, yang pertama terdaftar bisa belakangan masuk, atau bahkan tidak dapat antrian. Dan yang terakhir terdaftar bisa duluan masuk. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Apa yang kita tuai? Yerusalem yang baru. Kalau kita tidak lemah, kalau kita tetap setia memuji Tuhan. Maka tadi Yesaya mengatakan, kalau bangsa Israel tetap setia dan taat kepada Tuhan, akan diberikan kesejahteraan. Tapi katanya mereka takut ancaman daripada Asyur atau Irak, ya, Yahudi, orang Israel. Apa kata Yesaya? Sebenarnya bukan musuh yang terberat adalah kita sendiri, bangsa kita sendiri. Kenapa kata? Kita berbuat dosa. Ya, jadi bukan dari ancaman perang. Karena kita lihat, kalau si Israel menurut, semua musuh-musuhnya bisa ditaklukkan. Tapi kalau tidak menurut, ya seperti Raja Zedekia, ya, Yeremia sudah mengatakan, Zedekia, kamu harus tunduk kepada Raja Babel dan rakyatmu. Jangan melawan, menyerahlah supaya kamu hidup, katanya. Tapi Zedekia malah, wah ini Yeremia ini siapa ini? Dimasukkan dalam penjara. Coba, memberitakan yang sebenarnya dimasukkan ke penjara. Coba, gila nggak ini Zedekia ini? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Raja Babel, diangkut Zedekia ke Babel, ya, dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya oleh Babel, dibunuh di depan matanya, dibunuh anak-anaknya. Kemudian matanya dicongkel dua-duanya, diambil mata Zedekia dan dirantai dia, masuk ke penjara. Coba, itulah yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi coba dia tadi menurut kata Tuhan, jangan lawan, ya, menyerahlah supaya kamu hidup. Oh, tidak didengar, ya udah. Nah, jadi demikian juga tadi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, musuh yang sebenarnya bukan Asyur, ya, tapi ancaman yang paling besar adalah dari diri kita sendiri yang berbuat dosa. Inilah musuh yang paling besar, bukan dari luar. Kalau kita tidak berbuat dosa, tenang. Nah sekarang, apa jaminan ketenangan itu? Kalaupun kita disiksa, kalau kita sudah berada pada Tuhan, ya dinisub Yerusalem. Mati adalah jalan, tidak takut. Itulah dikatakan itu, ya. Maka dikatakan oleh Tuhan, waktu bertemu dengan Musa menerima firman yang ke-10 itu, dikatakan, saya senang melihat mereka, karena waktu itu orang Israel, udahlah Musa, kau terimalah firman Tuhan itu. Apa nanti kata Tuhan, kami akan turuti. Oh, di sini benar, baik, ya. Maka Tuhan mengatakan senang. Kalau seperti itu bangsa Israel seterusnya, dia akan sejahtera selama-lamanya. Wah, jadi memang menarik khotbah pagi ini ya, dengan Trinitatis dan juga pernyataan Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Kemudian Tuhan menyuruh dia membawa pemerintahan. Walaupun nasib Yesaya di akhir hidupnya sangat mengerikan. Dia dimasukkan dalam kayu, ya, kayu dibeluangi, batangnya dibuka, masukin di sana, langsung digergaji, dipotong-potong. Waduh, sedih sekali ya. Nah, sekarang kita masuk dalam khotbah tadi bahwa taat dan tetap setia kepada Tuhan dan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Karena kita teman segambar adalah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya, bersahabat dengan Tuhan. Nah, kemudian dalam prakhotbah 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 11. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, sebelum perikop ini diawali dengan perikop kemenangan kita atas dunia. Bagaimana kita memenangkan dunia? Nah,
orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya, ya, itu tadi sudah kita dengar bahwa akan datang keturunan Daud, sudah dikatakan keturunan Raja Penyelamat dunia dan Raja dari segala raja, kata Nabi Yesaya. Nah, di sini Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah, ya, orang yang mengasihi Bapa dan mengasihi anaknya juga. Nah, sekarang bagaimana kita mengasihi Allah? Bagaimana kita mengasihi Allah? Nah, untuk mengasihi Allah yang sebenarnya adalah taat pada perintah-perintahnya. Nah, pernah orang kaya bertemu dengan Yesus. Tuhan, kami harus berbuat apa supaya hidup kekal dan sejati? Ini pertanyaan seorang kaya nih ya. Datang Yesus. Hanya satu yang perlu kamu jalankan. Patuhilah perintah-perintahnya. Cukup, itu aja. Datang dia. Wah, saya sudah jalankan itu semuanya. Sudah menjalankan. Nah, terus bagaimana lagi katanya? Oh, karena di patuh perintah-perintahnya itu ada kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Ada lagi katanya. Kalau kamu mau sempurna, Yesus mengatakan bukan supaya masuk surga, sama sempurna. Karena tadi kan perintah-perintahnya sudah dipatuhi. Tapi ada satu lagi syarat, supaya imanmu sempurna, ya, tidak bercacat. Jual hartamu, ya, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Simpel toh, selesai. Wah, ini orang kaya nih, waduh, hartanya banyak. Wih, kalau saya jual nanti harta saya ini kepada orang, terus saya bagi-bagikan uangnya, terus bagaimana nasib saya? Bagaimana keluarga saya? Masih ragu. Nah, tapi Yesus jual, bagi, ikut saya. Nah, karena Yesus mengatakan, ya, kalau kamu membantu orang lain, dia juga bisa membantu kepadamu. Apa jasamu? Enggak ada katanya. Jadi itu namanya kasih, ya, balas dengan kasih. Kalau orang Batak bilang holong maalap holong. Nah, itu bisa terjadi kasih storgi, ya, atau kasih filia, atau kasih eros. Tapi yang benar katanya adalah kasih agape. Dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus waktu dia berada di kayu salib, ya. Dia sudah disalibkan oleh Yahudi, ya. Sudah dipukul, ya, mulai dari malam, ya, mulai malam itu dari Getsemane, taman Getsemane, waktu dia berdua segala macam, sampai jam 3 siang, ya. Jam 3 udah mau sore. Dia mati meninggal jam 3 hari Jumat itu. Tapi dia sudah disalibkan. Apa kata dia? Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Loh, ini kasih agape. Ya. Jadi dia tidak mau membalas, ya, karena mereka tidak tahu yang diperbuat. Jadi mereka, karena mereka belum menerima Yesus sepenuhnya. Kira-kira itu maksudnya. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini dalam perikop yang kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam perikop ini adalah kesaksian dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 saksi yang bisa kita pakai, yaitu Roh Allah, air, dan darah. Nah, ini yang merupakan saksi.
Ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Roh Allah, air, dan darah. Kita percaya kepada kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Itulah kesaksian yang diberikan oleh Allah tentang anaknya. Inilah anakku dan ikutlah dia yang kuutus waktu Roh Kudus datang. Inilah anak yang kusayangi. Ya. Langsung kesaksian Tuhan Allah menyatakan kepada manusia bahwa Yesus adalah kesayangannya. Ini kesaksian yang sejati. Terus kalau kita menyembah Allah tapi tidak menyembah Yesus, kita tidak bisa bersaksi. Kita mengatakan, ya Allah, Allah. Tapi Yesus tidak kita sembah. Allah sudah mengatakan itu. Kesaksian Allah adalah anaknya. Inilah anakku yang kusayangi. Coba. Allah sudah mengatakan. Yesus, anaknya yang disayangi. Berarti dia adalah sama dengan Allah. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus mengatakan, ya, akulah pokok anggur, kalianlah ranting. Kalau ya kalian bersama dengan aku, ya, dan aku bersama kalian, kalian akan berbuah banyak. Apa itu buah? Itu buah-buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22. Ya. Buah-buah roh. Damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itu buah-buah roh. Dan itu kita akan berubah apabila kita bersama Yesus, Yesus bersama kita. Nah, karena Allah sudah mengatakan, inilah anakku yang kusayangi. Ini kesaksian Allah, ya. Kita percaya kepada kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Itulah kesaksian yang diberikan oleh Allah tentang anaknya. Kesaksian Allah terhadap Yesus adalah murni. Ini anakku. Maka Yesus mengatakan, Bapa bersama dengan aku bersama dengan Bapa. Aku tidak sendirian. Aku menjalankan segala yang ada di dunia atas persetujuan Allah. Kira-kira begitu. Jadi Yesus adalah merupakan kesaksian Allah di dunia ini yang harus kita turuti. Nah, sebab itu orang yang percaya kepada anak Allah sudah menerima kesaksian itu dalam dirinya. Jadi tadi dalam perikop ini adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi yang menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dan sebagai jalan hidup, dia sudah sependapat dengan Tuhan Allah. Dan kesaksian Allah terhadap Yesus sudah dijalankan. Nah, ada juga tetapi. Orang yang tidak mempercaya Allah pendusta. Sebab tidak percaya apa yang dikatakan Allah tentang anak itu. Itulah kesaksian itu. Kalau kita tidak percaya kepada anak itu yang sudah disaksikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, ini anakku yang kusayangi. Kita itu ya dikatakan bisa pendusta. Ya. Artinya berbohong pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena napas kehidupan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi God support kita. Roh Allah ada dalam diri kita. Waktu murid-murid, waktu rasul-rasul menerima kedatangan roh Allah di satu tempat, ya, di Yerusalem. Mereka berbahasa roh. Ya.
Walaupun orang Yahudi sebagian mengatakan itu mabuk anggur katanya. Pada jam 9 pagi, Petrus sangat benci kepada mereka. Kenapa kok? Sehingga dia berkhotbah berapi-api. Tapi akhirnya Yahudi dibaptis 3.000 orang pada saat itu ya. Itulah kekuatan roh Allah. Nah, jadi inilah kesaksian itu. Allah sudah memberikan kepada kita hidup sejati dan kekal. Dan anaknya adalah sumber hidup kita. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan untuk mengenal Allah. Tidak ada jalan lain. Dan mendapat hidup. Tuh. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi dengan kesaksian Allah mengenai anaknya yang tunggal Yesus Kristus, inilah anak yang kusayangi, ya, sudah wajib hukumnya kita percaya kepada Yesus. Nah, inilah minggu ini Trinitatis, artinya 3 kesatuan yang bersatu. Apa itu Trinitatis? Ialah Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Bagaimana bentuknya? Ya kita ambil aja garisan segitiga. Segitiga itu berapa? 1. Berapa sisinya? 3. Jadi segitiga sama sisi. Ya. Nah makanya dalam TikTok saya selalu saya bawa itu adalah segi 4. Ya, itu adalah Yerusalem yang baru. Nah kemudian segitiga itu adalah kesatuan daripada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah kemudian ada dunia yang harus dituruti oleh dunia. Jadi itu ada maknanya. Jadi walaupun saya bikin di TikTok juga selalu ada 3. Segi 4, segi 3, dan bulat. Itu artinya. Jadi supaya teman-teman semua mengerti kenapa saya menciptakan seperti itu. Segi 4 adalah tujuan kita di Newshop Jerusalem berdasarkan 3 kesatuan, yaitu Trinitatis, dan kita ada di dunia itu. Jadi di dunia percaya dan masuk surga. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini, dan semoga kita tetap taat dan percaya kepada Dia. Semuanya bisa tercipta atas kehendak Tuhan. Semoga hari Minggu ini kita semua sejuk dan beribadah dengan tenang. Amin. Tuhan memberkati.